Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan lanjutan atau video yang pernah kita bahas di materi sebelumnya tentang perangkat komputer. Di mana perangkat komputer ini memiliki beberapa bagian ya, yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, serta perangkat lunak atau software. Dan pada video kali ini, saya hanya menjelaskan salah satu dari perangkat keras input yang ada di komputer dan memiliki peran yang paling penting dalam komputer, yaitu keyboard. Keyboard atau papan ketik merupakan perangkat komputer yang memiliki banyak tombol yang berisi huruf, angka, simbol, dan fungsi kontrol lainnya. Dan perangkat ini menjadi perangkat input dengan intensitas penggunaan yang sangat tinggi. Nah, tahukah teman-teman bahwa keyboard ini memiliki banyak fitur tersembunyi yang kita kenal dengan shortcut keyboard? Namun sayangnya tidak banyak fungsi shortcut keyboard yang diketahui oleh kebanyakan pengguna komputer. Nah, agar keyboard atau papan ketik ini bisa maksimal, ada beberapa fungsi shortcut yang bisa teman-teman gunakan untuk mempercepat tugas dan pekerjaan menggunakan komputer. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa itu keyboard dan cara menggunakan keyboard dan juga apa saja kumpulan shortcut-shortcut yang ada di keyboard serta fungsinya. Begitu, silakan simak video kali ini sampai selesai. Keyboard adalah perangkat input utama untuk desktop atau personal computer dan juga laptop. Dengan keyboard, kita dapat masukkan angka, huruf, dan berbagai simbol ke dalam komputer. Selanjutnya, apa saja yang menjadi kumpulan dari shortcut keyboard serta fungsinya? Untuk itu, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan shortcut keyboard. Shortcut keyboard adalah kombinasi tombol pada keyboard yang ditekan secara bersamaan untuk mengerjakan tugas dan fungsi tertentu pada komputer. Cara ini dilakukan karena shortcut keyboard bisa lebih cepat daripada menjalankan perintah dengan membuka menu menggunakan mouse. Sebagai contoh, shortcut keyboard yang paling banyak digunakan adalah Ctrl+C untuk mengcopy dan Ctrl+V untuk mempaste. Nah, kedua fungsi ini bisa kita lakukan dengan tanpa memindahkan tangan kita dari mouse dan cukup dengan menekan tombol yang ada di keyboard saja. Dan bagaimana cara menggunakan shortcut keyboard? Kebanyakan tombol kombinasi keyboard yang sering kita gunakan yaitu dengan menekan tombol CTRL atau Ctrl dan tombol ALT atau alternatif. Selain kedua tombol tersebut, ada beberapa tombol yang memiliki kepanjangan atau arti dari seperti tabel yang ada di bawah ini ya. Di sini ada ESC, ESC itu artinya escape. Kemudian FN, FN itu artinya function. Kemudian INS atau insert. Kemudian del itu artinya delete. Kemudian caps itu adalah capital lock. Kemudian ada PRTSC itu artinya print screen, numlock adalah numeric lock, kemudian SCR lock adalah scroll lock, tab adalah tabulator atau tabulation. Saya sudah menyiapkan ada beberapa shortcut keyboard dan sudah kami kelompokkan berdasarkan penggunaan pada komputer. Dan di sini ada shortcut keyboard pada teks dan shortcut keyboard pada berkas atau aplikasi ya. Kemudian shortcut keyboard pada internet. Jadi nanti teman-teman bisa memperagakan sesuai dengan apa yang sudah saya siapkan pada slide berikut ini. Nah, kita akan mulai dengan shortcut keyboard pada teks. Shortcut keyboard pada teks ini merupakan shortcut yang membantu mempercepat pekerjaan kita menggunakan aplikasi pengolah teks. Misalnya, di sini ada shortcut keyboard dengan menekan tombol CTRL+X, artinya kita menekan tombol secara bersamaan, tombol Ctrl dan tombol X.
Fungsinya untuk meng-cut atau memotong teks yang kita seleksi. Ctrl C merupakan fungsi untuk mengcopy atau menduplikat teks yang kita pilih. Dan Ctrl V merupakan fungsi atau paste atau kita meletakkan teks yang kita copy, kemudian kita tempel pada tempat yang kita inginkan. Ctrl A, fungsi ini untuk memilih semua teks dalam satu halaman yang aktif. Nanti kita akan peragakan di Microsoft Word ya. Ctrl B untuk menebalkan atau membuat teks menjadi cetak tebal. Dan Ctrl I ini adalah shortcut untuk membuat teks menjadi cetak miring dengan style italic. Kemudian Ctrl U ini untuk membuat teks menjadi garis bawah. Oke, kita akan peragakan ya satu persatu. Nah, ini adalah dokumen yang sudah saya siapkan untuk memperagakan bagaimana kita menggunakan shortcut pada aplikasi pengolah teks. Pertama yang akan saya lakukan adalah membuat teks ini menjadi tebal. Kita bisa langsung menggunakan shortcut, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl dan tombol B. Maka teks ini akan menjadi tebal. Kemudian, saya akan membuat teks yang menggunakan istilah asing, ya. Biasanya kalau teks dengan istilah asing, kita harus membuat teksnya itu dalam bentuk cetak miring. Untuk itu, saya akan memilih teks ini, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl dan tombol I secara bersamaan, maka teks tersebut akan tercetak miring. Dan selanjutnya, saya akan memperagakan bagaimana membuat teks menjadi underline atau memiliki garis bawah, yaitu dengan cara saya akan menekan tombol Ctrl dan tombol U secara bersamaan. Teks yang kita seleksi sudah memiliki underline atau garis bawah. Dan selanjutnya, saya akan memperagakan tentang shortcut keyboard pada berkas dan aplikasi, di mana shortcut keyboard yang kedua ini khusus digunakan saat kita sedang mengelola berkas dan menggunakan aplikasi, misalnya menggunakan Microsoft Word. Dan berikut beberapa shortcut keyboard yang bisa digunakan pada saat kita menjalankan aplikasi Word. Yang pertama ada Ctrl plus Alt dan Del, di mana ketika tiga tombol ini kita tekan secara bersamaan, maka shortcut ini akan berfungsi untuk memaksa kita untuk menutup berkas atau aplikasi yang sedang hang atau lag ya, atau sedang error aplikasinya. Saat sudah terbuka, Anda bisa memilih menu Task Manager, kemudian cari aplikasi yang error. Setelah itu, kita pilih End Task untuk menutupnya. Kemudian ada tombol Delete, di mana tombol ini digunakan untuk memindahkan atau menghapus berkas dan file recycle bin. Nah, jadi ketika file yang kita hapus nanti, file ini tidak akan hilang sepenuhnya. Namun kita bisa melakukan proses restore untuk mengembalikan file yang kita hapus kembali ke tempat semula. Kemudian tombol Enter digunakan untuk membuka, kemudian memilih atau mengaktifkan aplikasi yang terpilih. Dan fungsi ini menggantikan kita dengan cara klik kanan, kemudian open pada mouse. Dan yang berikutnya adalah tombol Ctrl dan tombol N, di mana jika kita menekan kedua tombol tersebut akan berfungsi sebagai shortcut untuk membuat berkas baru atau kita membuka file baru. Dan selanjutnya tombol Ctrl plus tombol O berfungsi sebagai shortcut untuk membuka berkas sebelumnya atau membuka file atau berkas yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Untuk itu, saya akan memperagakan satu persatu.
Dan sekarang saya akan memperagakan penggunaan shortcut dengan menekan tombol Ctrl, Alt, dan tombol Del. Karena saya akan tekan tombol Ctrl terlebih dahulu, kemudian tombol Alt, dan tekan tombol Del. Kita akan tampil Task Manager, dan kita akan pilih Task Manager ini, kemudian kita mencari aplikasi mana yang error. Ya. Misalnya saya akan menutup aplikasi Microsoft Word. Oke, kita pilih Microsoft Word, kemudian kita pilih End Task. Dengan demikian, setelah kita menekan tombol Ctrl, Alt, dan Del, maka kita bisa menutup aplikasi yang sedang hang atau sedang error. Dan sekarang saya akan memperagakan bagaimana menghapus sebuah file atau berkas. Nantinya kita akan mengembalikan file atau berkas tersebut ke tempat semula. Misalnya, saya akan menghapus satu file yang berextension WinRAR ini ya. Saya tekan tombol delete, maka file atau berkas tersebut akan hilang dari pandangan kita. Namun secara sistem, file atau berkas tersebut tidak hilang sepenuhnya. Dan kita bisa mengembalikan file tersebut dengan kita memeriksa di Recycle Bin. Ya, di sini Recycle Bin bisa kita akses melalui desktop ya. Kita klik di sini, kemudian ketika kita masuk ke Recycle Bin, maka akan muncul file atau dokumen-dokumen yang pernah kita hapus sebelumnya. Nah, di sini ada file yang saya hapus dan saya akan mengembalikan file ini kembali ke tempat semula, yaitu dengan cara kita klik file tersebut, kemudian kita pilih ya, restore the selected item. Jadi kita akan mengembalikan file yang kita seleksi. Maka dia akan hilang, dan sebenarnya ini tidak hilang, tapi dia sudah kembali ke tempat semulanya. Nah, bagaimana kita memeriksanya? Yaitu dengan cara kita kembali ke tempat semula yang ada di drive D, maka kita bisa melihat bahwa file tersebut sudah kembali pada tempat semula. Nah, hal ini bisa berlaku untuk semua jenis file dan semua jenis dokumen. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghapus file secara permanen tanpa menempatkan file tersebut pada recycle bin. Itu dengan cara misalnya saya memilih salah satu gambar di sini ya. Nah, misalnya saya ingin menghapus file foto ini. Itu dengan cara tekan tombol Shift dan tekan tombol Delete. Ya, maka akan tampil kotak dialog yang menanyakan kepada kita bahwa apakah Anda yakin untuk menghapus file tersebut. Nah, jika kita sudah yakin, maka kita tekan tombol Yes. Jika tidak, kita bisa memilih tombol No. Nah, untuk itu saya akan memperagakan dengan memilih tombol Yes. Secara langsung, maka file tersebut sudah hilang atau terhapus secara permanen dari sistem komputer kita. Untuk memastikan bagaimana caranya, kita kembali lagi dengan masuk ke Recycle Bin. Ya, kita cek ternyata memang sudah tidak muncul atau tidak ada. Ya, berarti file tersebut sudah terhapus secara permanen. Nah, dengan demikian menggunakan tombol Shift dan tombol Delete itu bisa membantu kita untuk menghapus file-file yang memang sudah tidak kita gunakan atau sudah tidak kita butuhkan untuk kita simpan di komputer. Selanjutnya saya akan memperagakan menggunakan tombol Enter untuk membuka atau memilih dan atau mengaktifkan sebuah file atau aplikasi yang akan kita pilih. Nah, fungsi ini untuk menggantikan peran dari klik kanan yang ada di mouse kita. Selanjutnya, saya akan memperagakan penggunaan shortcut dengan menggunakan tombol Enter. Ya, misalnya ini ya. Di sini adalah aplikasi Canva yang ingin saya buka atau ingin saya aktifkan aplikasinya. Itu saya akan mengarahkan kursor ini ke aplikasi tersebut dan saya tekan tombol Enter dengan harapan ketika saya tekan tombol Enter ini, aplikasi ini akan terbuka.
Oleh karena itu, saya tekan tombol Enter. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan tombol Enter, maka kita sudah bisa memilih atau membuka aplikasi atau menjalankan aplikasi yang ada di dalam komputer kita. Shortcut yang berikutnya, saya akan mengumprak dan selanjutnya saya akan memperagakan menggunakan shortcut yang akan kita gunakan untuk membuka file baru. Dan di sini saya akan menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk memperagakan bagaimana menggunakan shortcut untuk membuka dokumen baru dan membuka file yang sudah pernah kita simpan. Yang pertama, saya akan membuka dokumen baru dengan cara menekan tombol Ctrl dan tombol M. Maka pada Microsoft Word ini akan menampilkan tampilan dari dokumen baru. Selanjutnya, bagaimana kita membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan di aplikasi Microsoft Word ini dengan cara menekan tombol shortcut, yaitu tombol Ctrl dan tombol O. Dan selanjutnya, saya akan memilih dokumen mana yang akan saya buka. Begitu, saya akan membuka dengan memilih dokumen tugas akhir sistem pakar diagnosa kerusakan sepeda motor. Dan demikian, kita sudah bisa membuka dokumen dengan menggunakan shortcut. Selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana menggunakan shortcut keyboard ketika kita sedang melakukan browsing di internet. Jadi ini bisa membantu pekerjaan online kita dan bisa selesai lebih cepat. Dan berikut contoh shortcut keyboard yang ada pada internet. Misalnya di sini yang pertama adalah menggunakan shortcut dengan menekan tombol Ctrl dan tombol N, di mana shortcut ini berfungsi untuk membuka jendela baru pada browser. Dan shortcut yang berikutnya adalah menekan tombol Ctrl dan tombol T yang berfungsi untuk membuka tab baru pada browser. Dan yang ketiga, menggunakan tombol Ctrl dan tombol D untuk melakukan bookmark pada halaman yang sedang kita buka. Kemudian yang keempat, menggunakan tombol Ctrl dan tombol B yang berfungsi untuk menampilkan daftar halaman yang sudah kita bookmark sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu dengan menekan tombol Ctrl dan tombol J yang berfungsi untuk menampilkan file dan berkas apa saja yang sudah pernah kita buka di browser. Begitu, saya akan memperagakan menggunakan shortcut pada internet. Ya, saya sudah membuka sebuah browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome yang nantinya saya akan membuka browser baru dengan cara menekan shortcut dengan tombol Ctrl dan tombol N. Dengan demikian, kita sudah bisa melihat ada dua browser yang terpisah. Dan selanjutnya, saya akan menggunakan shortcut untuk membuka tab baru pada browser, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl dan tombol T. Maka akan muncul tab baru dalam browser. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan shortcut untuk membuat bookmark pada halaman web yang kita buka pada browser. Begitu, saya akan mencontohkan dengan membuka sebuah web atau aplikasi ya. Misalnya di sini saya membuka Google Scholar ya. Google Scholar. Dan nantinya Google Scholar ini akan saya gunakan untuk dijadikan sebagai bookmark pada browser yang saya gunakan. Dan untuk membuat bookmark, saya akan menekan shortcut dengan tombol Ctrl dan tombol D. Maka akan muncul pop-up dengan nama Google Cendikia dan ditempatkan pada folder bookmark. Untuk melihatnya, apakah dia sudah tersimpan
di dalam bookmark, kita bisa mengklik tombol bintang ini, teman-teman. Dan untuk menampilkan daftar bookmark yang pernah kita buat atau yang telah kita buat, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl, kemudian tekan tombol Shift, dan tekan tombol B. Maka daftar bookmark yang pernah kita buat akan muncul di bagian atas. Ini adalah panel yang disediakan untuk menampilkan daftar bookmark. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita ingin menampilkan file atau berkas apa saja yang sudah pernah kita buka atau sudah pernah kita download di dalam browser, yaitu dengan cara menekan shortcut dengan tombol Ctrl dan tombol D. Maka akan muncul daftar file-file yang pernah kita download melalui browser yang kita gunakan. Dengan demikian, kita sudah tahu bagaimana menggunakan shortcut keyboard pada internet melalui browser yang kita gunakan. Selanjutnya, saya memberikan materi tambahan dengan judul konsep mengetik 10 jari pada keyboard. Mengetik 10 jari adalah mengetik dengan memanfaatkan seluruh jari tangan dan tanpa melihat keyboard. Teknik ini akan meningkatkan kecepatan dan akurasi mengetik, dan teknik ini juga dapat mengurangi kelelahan pada saat kita sedang mengetik. Dan syarat untuk mengetik 10 jari yaitu dengan mengikuti rumus yang sudah saya siapkan, yaitu yang pertama, harus ada kemauan, kemudian konsistensi dengan niat, dan yang ketiga adalah buku nggak boleh panjang. Itu teman-teman bisa mempraktekkan secara mandiri dengan cara berlatih. Mudah-mudahan teman-teman akan mendapatkan cara dan pola mengetik 10 jari sesuai dengan panduan yang sudah saya siapkan. Teknik latihan mengetik 10 jari, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan mapping keyboard. Dan tahap ini adalah tahap mempelajari posisi jari pada tombol keyboard, dan kita harus menghafal tombol-tombol keyboard pada setiap jari tangan. Kemudian yang kedua adalah tahap latihan dasar. Jadi pada tahap ini, jari diposisikan pada posisi home row. Dan tanda pada tombol F dan tombol I biasanya sangat membantu untuk menempatkan jari dengan tepat. Dan yang ketiga adalah latihan kecepatan dan akurasi, yaitu dengan cara kita melakukan latihan dasar yang sudah kita kuasai, maka kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dengan cara melatih kecepatan dan keakuratan mengetik. Dengan 3 teknik ini, semoga dapat membantu teman-teman untuk mempelajari konsep mengetik menggunakan 10 jari. Dengan demikian, pembahasan mengenai keyboard dan kumpulan shortcut yang ada di dalam keyboard sudah kita pelajari. Dan pada materi ini, saya sudah menyiapkan dokumen daftar shortcut dan bisa teman-teman download di link yang sudah saya siapkan di e-learning. Dan jika ada yang belum tertulis pada daftar shortcut yang saya sediakan, maka teman-teman bisa menambahkan pada kolom komentar atau menyampaikan melalui forum diskusi. Dan akhirnya saya akan membacakan sebuah quote dari Nelson Mandela yang mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih.